Nah, lanjut makan sahur ya sahabat Derma. Ini dari tadi malam full hujannya tidak berhenti-berhenti. Ini menu kita yang tadi malam berbuka. Semalam sore sambal ikan bilis dengan bakso. Ini sayurnya sahur ini sahabat, ada salad dan juga timun. Ini di anan. Baka naman teh. Karena sebentar lagi udah waktu imsak, maka cepat-cepat makan kalau suami udah pergi ke depan. Karena air kita tidak ada sahabat Derma, memang udah lama tidak ada hidup air. Dulu Irma ada punya mesin tarik atau mesin engine. Kalau tidak ada air bisa kita beli minyak, udah bisa dihidupkan ya sahabat Irma. Tapi namanya dulu itu mesinnya dulu mesinnya itu sahabat Irma dibawa dari tempat mertua Irma. Memang mesin yang memang udah lama terletak, jadi sementara kita pakai sini hampir 1 tahun lah. Udah rusak, tidak bisa dibotoli lagi. Suami di sana mandi sahabat Derma, gelap tidak nampak di paret. Sedangkan di rumah Kak Ika sana lampunya tidak terlalu terang. Memang karena nggak tahu lah, karena musim hujan ini karena apa Irma pun tidak tahu. Kain nggak kering-kering. Ini semenjak Irma datang, kain yang ini aja pun belum kering sahabat Irma. Ini baju Irma yang Irma pakai. Nah, ini lagi udah datang lagi kain. Ini lagi udah datang lagi. Di paret sana pun ada lagi yang udah dicuci semalam. Kalau kain kotor tidak ada sahabat Irma, tapi kalau kain yang tidak kering banyak. Aduh, pusing juga ya. Ini habiskan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Derma semua? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Nah, alhamdulillah sahabat Derma, ini udah sekitar jam 10, tapi hujannya masih terus berlanjut. Udah berapa hari Jen? Kayaknya semenjak kita sampai nggak pernah panas sahabat. Sampai baju yang Irma pakai dari Batam kemarin pun belum kering-kering. Karena sebenarnya Irma ada mesin cuci sahabat Irma, ada mesin basuh, tapi tidak bisa digunakan. Kalau lah bisa digunakan, bisalah kita keringkan. Kalau dikeringkan itu bisa diembus-embus angin, dia udah kering sahabat Irma. Bisingnya lah angsa ini. Seperti yang parahnya lagi, adik-beradik Irma punya baby, itu nggak tahu lagi katanya gimana. Jadi kayak malah memang bukan di tempat Irma sendiri sih, semua di mana-mana pun banjir. Tapi walaupun seperti itu, kami di sini tetap bersyukur, sangat bersyukur sekalipun, sangat bersyukur karena sebenarnya sih bosan di rumah aja, tidak tahu aktivitas apa-apa, mau ke kebun pun tidak bisa. Sedangkan di tempat kita berkebun udah 1 lutut airnya, gimana mau kerja di kebun? Nah, jadi kita inilah memang betul-betul yang dinamakan orang kaya. Orang kaya pun kalau tinggal di kota masih kerja sahabat di rumah, karena masih bisa beraktivitas atau ke kantor atau kemana-mana gitu sahabat di rumah. Dan di sini anak-anak sekolah pun belum waktunya diliburkan karena tidak bisa berangkat ke sekolah diakibatkan jalannya susah. Ini dari tempat Irma ke tempat emak saja pun kalau kita berjalan kaki butuh waktu 1 jam kalau musim sekarang ini, karena 200 meter lagi ke rumah emak itu udah 1 lutut lumpurnya sahabat Irma, motor pun tidak bisa keluar. Dan di sini pun semalam Irma tengok berita-berita, katanya di Johor pun ada banjir juga, di Batam pun gitu juga sahabat Irma. Pas Irma sampai sini, Irma berangkat dari Batam hari Sabtu, hari Seninnya ada ribut di Batam, dan juga karena bapak driver itu ada nomor WhatsApp-nya sama Irma, dia buat di status. Ngeri sahabat Irma, anginnya sangat ngeri sekali. Dan di sini pun memang anginnya lumayan ngeri sih, sampai pohon yang di samping rumah Irma ini pun tumbang, pohon sawit.
Dan tapi kalau seperti Irma, alhamdulillah masih bersyukur sekali, sangat-sangat bersyukur karena rezeki yang dari kakak Jannah yang di Perak dan juga Uwak yang di Singapura masih alhamdulillah, syukurlah masih ada. Kalau tidak mungkin kami pun tidak tahu bagaimana di sini, terutama dengan kakak Irma, adik-beradik Irma gitu, sahabat Irma. Kalau Irma memang masih bisa baru pulanglah dari Malaysia dan adalah membawa uang untuk belanjaan. Tapi kalau dengan adik-beradik Irma yang lain, entahlah, nggak tahu lagi. Irma ini pun banjir depan rumah semua nggak bisa. Kayak semalam Bang Ajis coba, ada yang nyuruh paksakan dia memanen sawitnya, itu pakai apa namanya itu, drum yang untuk tampungan air itu dibelah, ditarik gitu, kita menarik pakai sampan drum, ditarik, kita yang narik sampai di rumah. Biasanya kan itu motor, jadi kita yang narik mau tidak mau, kata Bang Ajis. Ya kalau pas banyak dalam airnya ya alhamdulillah ringan. Kalau pas tampak kandas ke tanah berat minta ampun, seperti apalagi kalau zaman-zaman dulu pedati kerbau. Sebenarnya sedih sih, cuman kita bawa ketawa aja. Kalau nanti kita pikir-pikirkan pun ya jadi kita tambah sakit kepala, jadi tambah pusing. Ya inilah. Jadi kalau dia cerita kayaknya sedih, ical semua. Ya kalau suami sama Irma manen, memang sih ada sih sahabat kita, cuman tidak bisa dipanen karena kita tidak mempunyai alat itu, drum. Memang Irma ada drum, tapi kalau dibelah kan sayang, karena ini bukan selama-lamanya banjir. Insya Allah lah, mudah-mudahan sahabat Irma. Inilah dari kami sampai tidak pernah sekalipun keluar matahari. Kain dapat timbun, kain kotor tidak ada, yang kain bersih cuman tidak kering. Ya yang paling kasihan sekali ya adik-beradik Irma lah. Kalau nanti mau kita belikan pempes itu kita beli atau popok, butuh uang. Jadi kan sayang juga kalau bagi adik-adik Irma itu kalau di sini satu harga popok itu lumayan mahal sahabat Irma, karena mungkin masuk ke dalam satu biji itu kalau ringgit RM1, kalau Singapura 30 sen. Mau berapa kali satu hari diganti sahabat Irma. Jadi kalau kita belikan ke celana kan itu udah banyak. Beberapa lama ini pokoknya semenjak bulan puasa ini tidak pernah pun sekali mengeluarkan air panas. Mengeluarkan panas, jangan air panas lagi. Ya Allah, mudah-mudahan sembuhlah lekas bumi ini. Jangan lagi ya Allah air panas, cukuplah air hujan aja. Nah satu lagi, kalaupun ini pun listrik ini ikut-ikutan pula sahabat Irma, udahlah tidak ada hujan, listriknya pun ikut-ikutan pula tidak hidup. Kalau hidup listrik Irma tidak terlalu susah, karena bisalah dikeringkan di sini pakai mesin pengering. Baru nanti kalau ditip-tip angin pun mesti udah kering. Jadi sampai suami Irma bilang gini, cobalah kita tanya mesin, katanya seperti itu. Jadi katanya ada yang menjual mesin di sana. Mesin dia agak kecil, jadi dia karena kayak gini keadaannya. Mesin itu mesin yang lama, tapi mahalnya minta ampun. Kami mundur, diam-diam kami mundur, tidak datang lagi. Kami bilang aja gini, ya kami tanya dulu adik-beradik, kata suami, kalau adik-beradik Irma mau macam apa namanya itu, urun-urun. Kalau kami bilang dari aku segini kak, dari aku segini kak, kami datang lagi. Irma bilang seperti itu sahabat. Tapi ya Ima alasan aja sih, cuman kan karena segan sama yang punya, jadi Ima bilang aja alasannya seperti itu. Sebenarnya sih Irma pun tidak akan mungkin lah sama Irma udah tahu posisi keluarga Irma ini, adik-beradik Irma ini kayak mana keuangannya, nggak mungkin lah Irma bilang lagi. Jadi Irma cukup diam saja. Tapi jadi kalau kita beli yang baru memang seharganya sekitar 5 juta lebih. Masa dia mau jual 4 juta? Jadi situ pun kita pun tidak serak lagi. Dia udah capek makainya ya sahabat. Ya datang suami, udahlah kita tahan-tahankan aja lah. Memang sih sampai suami Irma tidak pakai celana lagi. Ini dia suami Irma. Ini buat kamera belakang. Ini suami Irma sama. Tidak pakai celana, udah pakai sarung. Dia masuk. Dia masuk ke dalam sahabat. Itu katanya semalam, ya Allah Tuhanku, aku udah gak pakai celana lagi, udah pakai sarung-sarung katanya. Jadi datang anak garisnya, sampai kayak gitu pun ngomongnya katanya sama dia. Jadi ini kayak mana ya, sedih ada juga. Sedih ada juga, dan lucunya pun ada. Sampai adik Anan kalau mandi,
Kalau mandi pagi seperti ini, adek, dia biasanya berenang di depan. Adek, jangan dibasahkan celananya, nanti sore pakai itu lagi. Karena celana udah nggak ada yang kering. Semenjak kami sampai sekarang ini hujan. Ini pun masih hujan, sahabat. Jadi kayak Ika duduk termenung. Tengok pun si Adam kayak gitu. Pergilah si Ical. Aku bosan di rumah aja, kata Ical. Dia pergi ke belakang cari berondolan. Dapatlah berondolan satu kresek. Kayak mana mau berondolan itu? Sementara berondolan itu kalau jatuh langsung hanyut. Jadi kemana dia mau bertahan? Saking hujan di mana-mana, di setiap sawit dia paling satu lutut. Memang hanyutnya sih lama sih, bertahap karena airnya tidak deras. Dia karena air muntah itu aja, jadi airnya tetap tenang gitu. Seperti parit inilah. Yang ini. Jadi ada lagi yang komen sahabat Irma. Irma, kenapa semalam kakak sempat tengok video, tapi videonya tiba-tiba nggak ada katanya sahabat. Memang iya dihapus dari pihak YouTube. Karena mungkin Irma berenang di situ, dia takut Irma tenggelam karena musim banjir, akhirnya dihapus dari pihak YouTube sahabat. Ya nggak apa-apa lah. Tapi alhamdulillah udah sempat juga menontonnya 700 penonton, tapi nggak tahu lah siapa yang sempat menonton. 700 juga yang nonton. Ya udah itu. Memang sih sebenarnya udah ada pemberitahuan dari pihak YouTube, konten Anda mengandung takut untuk anak-anak seperti itu. Jadi Irma hapus, Irma edit kembali, Irma upload balik. Rupanya masih ada mungkin yang nampak anak-anak seperti Mia gitu sahabat. Akhirnya dia sendiri yang hapus sendiri. Ini bandel mungkin ini katanya sahabat di Irma. Nah jadi nggak tahu lagi mau ngomong apa ini yang selanjutnya, udah pusing. Dan di sini pun Irma pun mau keluar, entahlah nggak tahu lah, pokoknya nggak pandai lagi ngomong. Kalau Irma sih alhamdulillah kalau untuk setakat beras yang kakak bagi atau yang uak bagi dari Singapura dan Malaysia masih ada sih. Kalau 30 kilo lagi punya Irma alhamdulillah masih ada, karena berapa minggu 18 hari Irma ada di Malaysia, jadi ada pengurangan memasak. Kalau seperti anak-anak Irma di sini orang itu makannya kurang, jadi apalagi bulan puasa ini jarang yang makan, hanya kadang orang itu masak gorengan seperti itu. Tapi kalau anak-anak Kak Ika semua itu tidak ada yang lain-lain kecuali nasi. Sedangkan semalam berbuka rame-rame di sini sahabat Irma, ada rezeki dari Bang Fauzi. Anak-anak Irma tidak ada yang makan nasi, tapi kalau anak Kak Ika semua makan nasi terus sahabat Irma. Jadi memang kayak gitu, udah terbiasa. Mungkin berbuka itu yang paling wajib katanya air es dan juga nasi. Yang lain itu tidak perlu, walaupun tidak ada bukaan tidak masalah. Jadi memang nasi lah, memang kata Kak Ika bulan puasa bukan tambah irit beras, tambah boros katanya sahabat Irma. Karena kalau siang-siang, kalau anak ini kan entah jajan, entah ngerebus ubi, entah apa ini. Kalau udah malam, kalau udah nasi, sampai lambung, sahur lagi gitu sahabat di rumah. Ya udahlah, mungkin insya Allah lah, mudah-mudahan ya Allah, sama-sama lah berdoa kita ya sahabat. Mudah-mudahan lah hujan berhenti. Memang sih bencana memang di mana-mana, kayak di kampung mertua Irma. Ada juga semalam itu kami mau kirimkan sedikit oleh-oleh yang dari Malaysia untuk mertua, tidak bisa sahabat, ditolak karena jembatan untuk penyatuan antara tempat Irma dengan mertua banjir, jembatan putus, jadi ditolak. Takut nanti katanya barang-barang itu diterima. Di gudang udah terlalu banyak barang orang, jadi tidak diterima. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, nanti siap lebaran mudah-mudahan nanti di situ udah selesai, kita kirimkan aja lah. Seperti ada saya sedikit Milo Irma belikan karena adalah sedikit oleh-oleh untuk adik ipar Irma. Kalau di sini kan keluarga Irma semua, jadi alhamdulillah kalau adik-adik beradik Irma udah bolak-balik mencicipi. Jadi kalau seperti adik-adik ipar Irma tidak pernah, dulu pernah lah kami kirimkan sekali ya sahabat. Jadi rencananya kalau hujan semalam itu rencana kami sih mau kirimkan seperti itu. Jadi entahlah, masa-masa ini memang semua sulit, memang betul-betul sulit. Dahsyat tahun dulu pun udah pernah juga banjir sepertinya, cuman tidak lama berlanjut, hanya sekitar 1 minggu lebih. Tapi kalau ini udah memang kata orang sini selama ini baru ini yang paling parah. Ya Irma pun merasakan juga sih. Selama Irma tinggal di Riau ini, di Riau Tembilahan ini, lokasi Irma sekarang ini, di tempat Irma tinggal ini, bukan rumah ini ya, di tempat Irma tinggal selama di Tembilahan ini, mulai dari
awal mula Irma pindah sampai menyewa rumah, sampai Irma tinggal di rumah yang tempat kos Sanuddin sampai sekarang ini untuk pertama kalinya seperti ini sahabat Irma. Tapi entah sampai nanti kesini entah enggak, mudah-mudahan lah ya sahabat. Tapi kayaknya ini memang udah sangat bosan sekali di rumah terus, di rumah terus. Jadi nggak tahu mau aktivitas apa, diam kayak orang bodoh. Jadi kita kesana pun becek, kalau kesana pun hujan. Jadi kayak Kak Ika setiap hari sayurnya daun ubi, sambalnya ikan bilis. Ada ikan bilis dibawakan dari ibu yang ada di air tawar. Ada mungkin sekitar 2 kilo lah. Itulah 1 kilonya Irma bagi-bagikan untuk adik-beradik yang 1 kilonya lagi. 1 pack dia ada 2 pack dibagi ibu. Tinggal di sini sahabat Irma. Jadi itulah kayak semalam Irma sambal dengan ikan bilis. Kak Ika kadang dengan ubi, kadang dengan keladi, kadang dengan digulai dengan daun ubi. Kelapa pun susah sekarang mencarinya. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan lah seperti yang perlu kata kakak adik-beradik Irma lah. Kalau Irma nanti hari Selasa pergi ke pasar, kan itu pasar terakhir karena Selasa lagi tidak ada pasar karena udah pas hari Isnin hari raya, jadi tidak ada pasar. Irma mungkin ke pasar, jadi adik-beradik Irma cuman dia titiplah bawang, katanya kalau ke pasar nanti Irma kami belikanlah bawang, kami nggak ke pasar katanya seperti itu. Ya iya Kak, kata Irma lah. Yang paling terutama sih yang Irma kasihani Kak Ika sih, cuman karena yang lain-lain mertua Irma pun, tempat mertua Irma pun banjir juga, nelpon juga mertua Irma. Tapi ini insya Allah nanti suami Irma ada bawa sedikit uang hasil kerjanya lah dari Malaysia dan juga dibagi-bagi dengan kakak. Katanya mau ngirim lah untuk mak mertua karena suami Irma itu anak yang paling besar dan mertua Irma yang laki-laki udah lama meninggal, udah dari tahun 2016 ya. 2016 bulan 11. Jadi mertua Irma sendirilah. Jadi dia pun satu tidak bisa lagi berusaha. Jadi siapa lagi pula yang mengirim kalau bukan anak ya sahabat Irma. Sementara dia kakinya mertua Irma itu pincang bekas karena suami mertua Irma itu meninggalnya bukan karena sakit, karena kecelakaan. Udah ada sih di video Irma yang lama cerita itu. Tapi sebenarnya Irma tidak mau menceritakan lagi karena Irma ceritakan itu kalau mertua Irma yang perempuan menengok dia sedih, kayak cerita lama terulang kembali gitu sahabat Irma. Jadi dia bekas tangannya ini patah sahabat. Ini pergelangan tangannya ini udah tidak bisa berfungsi lagi. Apanya ini naik, apa namanya ini, mata tangan ini, dan jadi kakinya patah 4. Cuman ya kayak manapun kadang ada orang yang antar bawang merah, bawang putih, karena mertua Irma alhamdulillah tinggalnya dekat dengan pasar. Jadi bawang merah itu datang diantar, diguntingi, dipotongi gitu dari tangkai-tangkainya itu. Itulah kadang. Tapi alhamdulillah kadang diantar juga dari masjid beras. Karena mungkin satu udah tua, ya satunya lagi janda gitu sahabat Irma. Jadi ini insya Allah juga lah suami katanya mau ngirim untuk mak mertua $30 atau 300.000, insya Allah lah nanti dikirim. Untuk satu lagi, kalau adik-beradik suami Irma ya tak tahu juga sih bisa kerja atau tidak. Memang bukan di sini aja semua banjir ya. Yang penting kalau adik-beradik Irma kan suaminya pun udah punya suami masing-masing. Kalau mak mertua kan memang dia sendiri sahabat. Kalau ada terbagi ya dibagi. Kata suami kalau terbagi ya, kalau nanti kalau untuk suami mak mertua Irma, kalau untuk mak mertua Irma mungkin harus juga lah. Tapi kalau adik-beradik Irma ya kalau memang ada nanti, kalau nengok cuacanya sebenarnya sih kalau kita di sini bekerja bisalah kita bagikan sedikit juga untuk adik-beradik atau adik ipar Irma. Tapi tengoklah nanti keadaan kita pun di sini pun susah juga sahabat. Karena tidak bisa beraktivitas sih, bukan susah karena kita malas, bukan. Ya sebenarnya ini borongan suami pun masih ada, belum dikerjakan. Kayak Bang Naila pun ada juga. Ini seharusnya udah panen katanya udah 2 kali Bang Naila aja selama Irma pergi tidak pernah bekerja. Sementara ya syukur alhamdulillah juga sih Bang Naila tinggal di rumah Irma. Mungkin kalau dia pisah rumah nggak tahu juga keadaannya, kayak seperti Kak Tati. Alhamdulillah juga masih ada beras. Waktu Uwak bagi rezeki itu Irma bagi juga dia dapat beras. Jadi walaupun ada sih yang terakhir ini Uwak tidak suruh, Irma bagi juga sih. Kasian juga sahabat memang tidak bisa beraktivitas betul-betul seperti itu. Jadi Irma bagi juga. Ini memang mohon maaf ya Wak sama Uwak Irma tidak bagi tahu.
Tapi Irma bagilah sedikit rezeki yang Wak bagi untuk Irma. Dan Irma bagikan juga untuk Tati ya. Ya, ya Wak, ini baru Irma bilangkan. Nah seperti ini pun kita pusing. Kalau masa-masa dulu sahabat Irma, walaupun hanya dapat $150 atau sekitar 500 ringgit satu bulan, Irma masih dapat sahabat Irma gaji YouTube. Tapi kalau sekarang karena YouTube yang lama hilang, untuk yang sekarang ini belum pernah dapat karena belum monetasi, karena subscribernya masih kurang sahabat. Jadi Penontonnya alhamdulillah tapi penontonnya Irma herannya sahabat Irma. 4.000 5.000. Penonton Irma yang sekarang ini, YouTube yang baru ini, sampai 5.000 3 ribuan 4 ribuan lah yang rata-rata. Tapi subscribernya masih 600. Sementara kita supaya mendapat persyaratan gaji YouTube itu 1.000 subscriber, penontonnya 4.000 jam tayang. Kalau penonton jangan ditanya sahabat Irma, udah melebih-lebihi. Cuman sekarang yang kurang itu hanya subscribernya. Tapi itu kata suami, kata kakak pun yang di Malaysia, Irma, kata kakak, kenapa nih? Kakak tengok view Irma tinggi, tapi kenapa subscriber tak ada? Kata gitu. Tak tahulah kak, kata Irma. Mungkin sebagian orang tak subscribe, cuma tengok-tengok aja, kata Irma. Mungkin sebagian orang tak nak subscribe. Nanti kalau di subscribe, mungkin dia bosan pula nengok Irma, kata Irma. Jadi setakat dia mungkin cuma nengok sekilas aja, kata Irma. Seperti sahabat Irma dengan kakak. Oh kakak pun macam pelik gitu, kata kakak. Orang tengok dalam 3.000 lebih pun kadang. Yang belum subscribe, tolong bantu dulu subscribe-nya. Ya. Nah kata suami Irma, buat yang tengok video Irma yang belum subscribe, mohon di subscribe supaya nanti perkembangan YouTube ini supaya tambah berkembang, seperti sahabat Irma tambah rajin. Mudah-mudahan insya Allah Irma tambah rajin mengupload. Tapi kalau musim seperti ini mungkin penonton Irma pun muak juga nengok Irma karena tidak ada aktivitas di luar, hanya memasak, makan. Jadi kayak mana mau beraktivitas sahabat? Nah seperti itu ya sahabat Irma. Nah ini pun susah untuk mikirkan, banyak yang dipikirkan semalam pun seperti yang Irma bilang tadi, mak mertua pun telepon. Mohon saran. Saran apa lagi? Mohon sarannya yang para sahabat lah, apa yang mau dibuat. Oh, kata suami Irma, apa yang mau Irma buat, tapi yang batas dengan kewajaran aja, tolong tulis di kolom komentar. Jangan pula nanti disuruh buat ini, buat itu, sementara tidak masuk dalam jangkauan kita, seperti itu sahabat Irma. Ini namanya udah kayak cerita aja ya sahabat Irma, curhat. Karena memang ini pun masih hujan terus. Kayak tadi malam, ya Allah, jam 2 Irma terbangun hujan. Biar tengok jam, masih jam udah terlalu cepat sahur. Jadi nantilah bentar lagi, akhirnya jam 4:12 udah kak Nisa yang bangunkan, mak katanya. Jadi semua nasi semua udah dipanaskan, kita makan dengan yang memang Irma tak pernah lagi sih masak sahur, hanya manas-manaskan aja karena udah berbuka itu udah memang betul langsung dimasak seperti itu. Nah ada Irma, sampai di sini dulu video Irma hari ini sahabat Irma. Mohon doa dan dukungannya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat Irma semua, sampai jumpa di video Irma berikutnya sahabat. Bye. Ini anak-anak Irma masih tidur, walaupun di jam 10 masih tidur sahabat, karena apalagi mau dikerjakan semua puasa. Dan satu mau keluar pun hujan, yang satu tidak sekolah lagi. Tidak sekolah bukan karena berhenti ya sahabat Irma, karena dicutikan atau diliburkan sama pihak sekolah. Karena seharusnya sih orang itu liburnya tanggal 25 hari bulan. Ini karena hujan terus tidak bisa anak-anak sekolah lewat, ya udah diliburkan aja katanya, seperti sahabat diberitahukan di grup. Bye.